implementasi itu yang pertama, step pertama, ya, menentukan indikator kinerja utama Anda. KPI yang terdefinisi dengan baik adalah jantung dari dashboard Anda. Nah, jadi harus benar-benar terdefinisikan dengan baik, gitu ya, KPI-nya. Gitu. Mendefinisikan KPI adalah tentang mencocokkan tujuan bisnis dengan proses internal. Kemudian yang kedua, konsultasikan dengan pemangku kepentingan. Profesional komunikasi hidup dengan aturan berikut. Nah ini ya, ini para ahli komunikasi selalu ngasih nasihat, kenalilah audiens Anda, kan begitu. Dashboard KPI hanyalah media komunikasi lain, seperti halnya email atau presentasi slide. Jadi selaras dengan audiens Anda itu sangat penting. Siapa yang mau baca? Luangkanlah waktu untuk memahami untuk siapa Anda membuat dashboard, dan Anda akan segera memahami mengapa Anda membuat dashboard sejak awal. Seorang eksekutif akan memiliki persyaratan data yang sangat berbeda dari seorang manajer. Ini termasuk latensi data, mungkin data-data yang ada implisit gitu ya. Desain visualisasinya dan jumlah data yang ditampilkan. Mau semua ditampilkan atau resume kan gitu. Saya ambil contoh misalnya kalau di lini produksi di pabrik kami itu tidak dalam bentuk dashboard yang sifatnya elektronik, tapi dengan papan pencapaian gitu ya. Itu dashboard juga kan. Misalnya jam 10 udah tercapai berapa potong celana gitu di line ini. Line 1 sampai line 20 gitu, masing-masing dia punya dashboardnya sendiri, yaitu target udah tercapai berapa. Misalnya kalau satu line produksi itu targetnya 1000 pieces ya. Sementara waktu udah jam 12 baru tercapai 200, kan berarti ada sesuatu yang salah gitu ya. Terjadi suatu bottleneck gitu di dalam lini produksi. Itu satu contoh aja. Kemudian pada step yang ketiga, buatlah sketsa desain dashboard Anda. Saat Anda mulai mengumpulkan KPI, desain yang kohesif mungkin muncul dengan sendirinya. Mungkin kombinasi grafik dan grafik peluru atau tabel dan grafik mini misalnya. Dengan membuat prototipe dashboard dengan ketelitian rendah dan kemudian meninjaunya bersama pemangku kepentingan, Anda akan langsung merasakan dampak dashboard. Ya. Jadi penting sekali feedback. Pilihan desain mungkin tampak tidak dapat dipertahankan ketika seorang eksekutif menggaruk-garuk kepalanya, bertanya-tanya apa yang dikatakan data tersebut kepada mereka. Jadi kalau ada orang disodorin suatu format dashboard tertentu, dan orang itu memang adalah orang yang harus membaca laporannya. Tapi kalau kemudian dia garuk-garuk kepala, berarti ada satu yang salah gitu ya. Mungkin ada yang harus diperbaiki. Ya. Sebagai aturan umum, visualisasi data harus cukup sederhana, sehingga karyawan baru dapat memahami pesan yang Anda coba sampaikan. Dan ini menantang ya. Tapi dengan memulai dengan sesuatu yang dapat Anda buang ke tempat sampah, Anda akan menghemat ego dan menghemat waktu dalam mendesain dashboard. Ya. Jadi kalau sesuatu orang menganggap itu tidak berguna atau dia tidak memperoleh apa-apa, ya mungkin kalau itu dalam bentuk hard copy itu dia akan buang aja ke tempat sampah. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih perangkat lunak atau dashboard KPI Anda. Ya. Misalnya mengenai harga, waktu untuk menyebarkan, kemampuan untuk terhubung ke layanan data, layanan mandiri versus layanan dashboard terkelola, kemampuan untuk mempublikasikan dashboard melalui beberapa saluran, kemudian manajemen klien jika Anda membangun untuk pelanggan Anda. Jadi bisa saja akan ada satu informasi internal yang akan kita share kepada pihak luar misalnya. Anda benar-benar dapat membangun dashboard KPI yang efektif di Excel. Tetapi tantangannya datang nanti ketika Anda ingin memperbarui data di dashboard itu. Pada akhirnya dashboard KPI seharusnya menghemat waktu dan tenaga Anda saat membuat dan mendistribusikan laporan. Jadi sebenarnya menggunakan Excel pun bisa sebenarnya. Dan cukup banyak kan menggunakan Excel, karena Excel pun punya fasilitas kan untuk menampilkan grafik-grafik laporan. Ya. Mengolahnya kemudian menampilkan laporan